Shalom, salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali kita, Bapak, para permisa Jum Adonai, juga yang ada di platform YouTube, Instagram, FB atau TikTok. Selamat berjumpa kembali kita di dalam acara Women Ministry. Selamat pagi buat teman-teman pemirsa di Indonesia, juga selamat malam untuk yang di Amerika atau yang mengikuti yang dari benua Eropa. Selamat siang. Selamat sore ya, sore beda jam. Baik, kita bertemu di dalam program Women Ministry yang dengan tema hari ini adalah Deborah istri Lapidot part ketiga. Kita mau belajar daripada firman Tuhan ini, para wanita. Kalau ada bapak-bapak, dukung istrinya untuk belajar. Nah, itu supaya mereka jadi penolong yang sangat efektif untuk bapak-bapak di rumah. Baik, kita akan belajar dari istri Lapidot part yang ketiga yang akan dibawakan oleh Ibu Grace Sumilat, bicara kita pada hari ini. Shalom Bu Grace, apa kabar Bu Grace? Shalom, baik sekali Bu Ingrid. Atas pertolongan Tuhan kita semua diberi kesehatan ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara di sini juga sama ya. Amin, puji Tuhan. Senang dengarnya Bu, Ibu sehat. Puji Tuhan. Baik Bu, teman-teman. Kita mau belajar lewat kebenaran. Kita akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan seperti di dalam Amsal 31 ayat 10 berkata, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada... Maaf Bu, saya nggak bisa nyaring nih suaranya. Minta maaf teman-teman. Saya ada tinggal di kebun ini, jadi kalau ada suara mohon maaf. Jadi, saya ulangi lagi, Amsal 31 ayat 10, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Biarlah kita boleh menjadi perempuan-perempuan yang berharga di hadapan Tuhan. Kita belajar dari istri Lapidot ini. Namun sebelum kita memulai pelajaran ini, kita akan memulai dengan dibuka di dalam doa. Nanti Ibu Heni yang akan pimpin di dalam doa. Silakan Bu Heni. Ya, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak untuk Women Ministry yang akan sebentar kami mendengarkan kebenaran firman melalui Ibu Grace. Biarlah Bapak Engkau memberkati kami sebagai wanita-wanitamu, agar kami memiliki hati yang bijaksana. Biarlah Bapak Engkau terus mempertajam kecerdasan kami, agar kami bisa menjadi wanita yang tangguh menghadapi dunia saat ini yang sedang bergelora ya Bapa, dengan seluruh keinginan-keinginan dunia ini. Tetapi kami percaya Bapa, sebagai anak-anak-Mu, kami para wanita diberikan kekuatan, bahkan kami ditopang, bahkan Roh Kudus-Mu berjanji untuk selalu menyertai kami. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa, dan kami percaya dengan tokoh Deborah ini, kami boleh belajar dan kami boleh mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami. Berkati program ini ya Bapak, biarlah acara ini didengar oleh begitu banyak saudara-saudara seiman, bahkan mereka juga memiliki komitmen Tuhan untuk selalu bersekutu dengan Engkau. Berkati Ibu Ingrid yang akan memandu acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir, bahkan operator kami di belakang layar, siapapun yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau ada dan menyertai kami. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami menerima janji-Mu ya Bapa, bahwa kami tidak perlu takut, bahwa penyertaan-Mu senantiasa ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. 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 Terima kasih banyak Ibu Heni untuk doanya yang luar biasa. Baik, sebelum kita akan mendengarkan pengajaran tentang firman Tuhan ini, kita boleh belajar ya sama-sama para wanita.
Kita akan menyaksikan terlebih dahulu profil pembicara kita Ibu Grace Sumilat lewat tayangan video berikut ini. Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung, belum kenal siapa pembicara kita. Kita akan menyaksikan tayangan video profil beliau. Silakan. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Shema Adonai dalam channel YouTube Cahaya Firman. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yaitu Ibu Susan Grace Hadasah Sumilat dari Yayasan Genius Cara Alkitab. Mari kita mengenal beliau lebih jauh. Susan Grace Hadasah Sumilat, sarjana musik gereja. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 10 September 1973. Dan ia dibesarkan di Kota Malang sebagai anak ketiga dari pasangan Yusak Oscar Sumilat dan Shirley Esther Teja Kusuma. Ayahnya adalah seorang pengabar Injil yang melayani suku Tengger di Jawa Timur dari tahun 1968 sampai 1993. Grace Sumilat. Demikian beliau Prabisapa adalah seorang sarjana musik gereja alumnus dari Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dengan study major, conducting dan study minor, vokal. Pada tahun 1998, ia menikah dengan Buas Ari Prasetyo Widiono, sarjana ekonomi, dan dikaruniai pula 3 anak, yaitu yang pertama adalah Ardhito Kenanya Hudson Widiono, yang kedua Melody Harvest Arun Widiono, dan yang terakhir adalah almarhum Victory Marsha Elnisi Widiono. Melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu sejak tahun 1987 atau tepatnya sejak duduk di bangku SMP kelas 2. Mulai menjadi pembicara sejak Januari 2010 di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Ia juga bergerak di pelayanan musik gereja, janin, anak, penggiat anak, parenting, family, remaja, dan pemuda, dan kini pula juga bergerak di pelayanan women. Buku-buku yang sudah ditulis oleh Susan Grace Hadasah Sumilat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah The Victorious Girl, sebuah buku kesaksian. Yang kedua adalah Pemantik Ide Ribuan Metode Kreatif, yaitu buku pegangan guru. Yang ketiga adalah tentang temukan 10 alasan menikmati menjadi guru sekolah minggu, untuk buku pegangan guru. Dan masih banyak buku-buku lainnya. Beliau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk mendirikan Yayasan Genius Cara Alkitab pada tahun 2015. Dan juga Bina Keluarga Bahagia Online School pada Januari 2021. Kegiatan terkini mengajar di STT Magelang, TK Pembina Magelang, serta ia juga mengajar ekskul vokal di SD dan SMP Pantai Kosta Magelang. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melihat penggenapan Maleakhi 4 ayat 6 di akhir zaman. Demikian teman-teman profil pembicara kita. Biarlah teman-teman boleh diberkati dengan visi dan misi daripada Ibu Grace ini. Baik, kita akan mendengarkan pengajaran dari Ibu Grace yang luar biasa ini. Biarlah ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Siapkan Alkitab teman-teman, pena, buku catatan. Ada banyak hal yang penting yang saya yakin akan menjadi satu poin untuk kita boleh mendapatkan satu pimpinan Tuhan di dalamnya. Mari silahkan Ibu Grace, waktu saya serahkan. Iya, terima kasih pada Bu Ingrid yang udah memandu acara kita. Terima kasih Bu Heni yang udah mimpin doa pembukaan. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di sini. Saat ini kita masuk dalam pengajaran Deborah, istri Lapidot yang ketiga. Saya akan share screen di sini. Saya senang sekali bisa mengajar di mana saya melihat adanya satu kerinduan yang besar dari kita semua untuk sama-sama belajar. Nah, kita kemarin sudah sampai di pengajaran yang lalu, sudah sampai pada intisari nyanyian Deborah. Ya, kita sudah, poin pertama udah kita selesaikan, tapi saya akan ulangi sebentar supaya nggak langsung loncat ke poin kedua. Bahwa intisari nyanyian Deborah yang pertama adalah, dia memuji Allah karena mereka telah menang dengan pertolongan yang sepenuhnya yang daripada Tuhan. Yang kedua,
Tuhan itu turun sendiri menghantam pasukan yang kuat dari Sisera dengan menurunkan hujan, dengan membuat kereta-kereta mereka tergelincir di lumpur ya. Dan Tuhan telah mengacaukan Sisera, musuh mereka. Dan Tuhan mengirimkan hujan lebat sehingga menjadikan arus sungai Kison itu sangat deras ya. Sehingga musuh-musuh mereka tuh hanyut di bawah arus sungai Kison. Dan pada waktu itu Sisera yang panik turun dari keretanya, melarikan diri dengan berjalan kaki. Seluruh pasukan Sisera tewas oleh mata pedang sehingga tidak seorang pun yang tersisa. Ya. Hakim-Hakim 5 ayat 20 menyatakan dari langit berperang bintang-bintang dan seterusnya, itu berbicara tentang pertolongan dari langit, malaikat Tuhan yang Tuhan kerahkan untuk menolong peperangan ini. Nah, sekarang kita sampai ke poin kedua ya teman-teman. Kita sampai ke poin kedua tentang bagaimana Deborah bernyanyi untuk memuji mereka yang telah mengabdi dalam peperangan ini. Jadi, gak semua suku itu ikut mengabdi dalam peperangan ini. Ada yang ikut, ada yang tidak. Ada yang ikut mengabdi, ada yang tidak. Sehingga, sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Yang tolong aku ditelepon Cik Ming. Cepat, Cik Ming udah mau minta dipandu. Ya apa aku tapi ini untuk TikTok kan. Papa punya nggak nomornya Cik Ming? Baik, saya lanjutkan ya. Deborah itu bernyanyi untuk memuji mereka yang mengabdi dalam peperangan. Karena nggak semua suku itu ikut mengabdi. Ada yang ikut mengabdi, ada yang tidak. Nah, yang ikut mengabdi itu diberi reward sama Deborah. Nama-nama suku-suku yang ikut mengabdi dalam peperangan ini dimasukkan di dalam nyanyiannya. Ya. Oke, kita lihat Hakim-Hakim 5 ayat 12. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Namanya Cik Ming. Nanti kembali ke TikTok lagi ya. Nah, Hakim-Hakim 5 ayat 12. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah. Nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu. Di sini dia menyebut nama Barak, rekannya. Orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin peperangan, dia sebutkan nama Barak di sini. Giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Ya, saya mempelajari di Alkitab kalau tokoh-tokoh itu disebut dengan nama ayahnya, berarti ayahnya itu sangat berperan. Contoh Yosua bin Nun, Barak bin Abinoam, gitu ya. Orang-orang yang disebutkan dengan nama ayahnya itu ayahnya sangat berperan dalam hidup mereka. Ya, kita lihat di sini para panglima dan umat. Kita lihat Hakim-Hakim 5 ayat 9. Ini ada dalam nyanyian Deborah ya. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Ya, jadi ternyata luar biasanya, luar biasanya Tuhan itu. Tuhan memakai Deborah untuk bagaimana Deborah ini dia memuji orang-orang yang terlibat di dalam peperangan ini, yaitu para panglima, Barak, suku-suku yang ikut berperang. Kita lihat ayat 2. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Jadi ada para panglima, ada para pahlawan, ada suku-suku yang ikut berperang, bahkan ada Yael juga disebut dalam nyanyian Deborah. Ayat 24, Hakim-Hakim 5 ayat 24. Diberkatilah Yael istri Heber orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Nah, saya suka sekali sama Deborah, karena apa? Deborah ini orang yang bagi saya adalah seorang motivator. Dia memotivasi orang-orang yang sudah terlibat. Di dalam Alkitab saya nggak siapkan ayatnya, berbicara tentang kalau kita berbicara tepat, itu seperti orang memberi kecupan ya. Coba saya cari ayatnya dulu ya.
ayatnya itu adalah di Amsal 24 ayat 26. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Waktu saya merenungkan ayat ini agak heran juga ya. Kenapa kok memberi jawaban yang tepat tuh dikatakan seperti mengecup bibir ya? Setelah saya renung-renungkan, saya paham ya. Ternyata orang yang mengecup bibir itu membangkitkan satu gelora, membangkitkan satu hasrat. Jadi kalau kita memberi jawaban yang tepat, memberi pujian, memberi kata-kata yang tepat, memberi kata-kata dorongan, memberikan reward, memberikan kata-kata semangat, itu seperti membangkitkan gairah seseorang. Seperti membangkitkan hasratnya untuk dia akan melakukan perkara itu yang lebih keren lagi di kemudian hari. Contoh ya, contoh kalau anak kita jarang nyapu. Tiba-tiba dia nyapu, jangan dibilang gini, kok tumben nyapu, jangan dibilang gitu. Tapi kita bilang, bagus nih, keren, pinter, lain kali diulangi lagi ya, bagus ya. Nah itu dia nggak akan, percuma, nggak pernah nyapu, diejek-ejek. Tapi kalau nyapu dibilang tumben, nggak mau nyapu lagi gitu ya. Tapi kalau kita bilang, keren, bagus, mantap, dia akan seperti kita kecup bibirnya. Dalam arti, lain kali dia akan nyapu lagi dengan gelora yang lebih bersemangat lagi. Dengan semangat yang berapi-api lagi, dengan bergelora, dengan berhasrat ya. Seperti itu ya, Amsal 24 ayat 26. Nah, saya lihat Deborah ini orang yang pandai memberi semangat, pandai memberikan pujian yang tepat kepada orang-orang yang memang layak dipuji. Suku-suku yang berangkat berperang, Barak, para panglima, para pahlawan, Yael, dia sebut nama mereka dengan jelas. Dia sebut siapa-siapa mereka. Ya. Oleh karena itu para perempuan, kita ini diberi Tuhan satu kemampuan untuk memberi pengaruh pada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu cara memberi pengaruh salah satunya selain teladan adalah lewat kata-kata dorongan. Atau kata-kata yang memberikan encouragement. Dorongan, kata-kata yang membangun. Ya, hendaklah kata-katamu itu membangun, jangan hambar, gitu ya firman Tuhan bilang. Jadi kata-kata yang membangun itu adalah memberi pujian yang tepat ya, jangan obral pujian juga. Seperti misalnya nilai ulangannya 4 kita puji-puji, ya itu salah ya. Kalau 4 naik ke 6 walaupun cuma naik 2 angka kita puji walaupun belum nyampe angka 10. Wah, puji Tuhan, kemarin angkanya 4, sekarang udah naik 6, berarti kamu udah lebih giat belajar. Lain kali kejar lagi. Nanti dia dari 6 jadi 8. Dari 8 jadi 9. Kalau nggak dapat 10 pun juga jangan pelit pujian. Wah, dari 4 naik terus sekarang udah jadi 9 ya. Tapi kalau perkataan yang menjatuhkan, sudah anaknya dapat nilai 10 pun masih kita tuntut. Selain kamu, teman-temanmu banyak juga toh yang nilainya 10, enggak cuma kamu toh gitu. Atau kita tuntut dapat 10 kok cuma sekali ya gitu ya. Tapi yang sudah dia gapai, yang sudah dia raih, kemajuan sekecil apapun yang sudah dia lakukan, kita berikan pujian, kita berikan dorongan, kita berikan encouragement. Ada banyak anak-anak yang terluka, itu karena orang tuanya antara memberikan teguran dengan memberikan dorongan, itu nggak seimbang. Jadi teguran terus. Ketika ada kemajuan, nggak beri dorongan, nggak beri pujian, nggak memberikan semangat. Itu salah, parentingnya salah. Parenting yang benar adalah antara dorongan dan antara teguran itu seimbang. Pada saatnya dia didorong. Pada saatnya dia ditegur. Contoh, anak saya mau mengiringi itu di ibadah sekolah. Kita dorong dia terus untuk latihan, kita dampingi terus. Tapi ketika dia pulang dan dia berkata, "Ma, sukses pelayanannya, puji Tuhan, tadi lancar." Kita jangan pelit kasih pujian. Kadang-kadang banyak orang yang, kenapa yang pelit kasih pujian? Terutama suku-suku tertentu ya, saya nggak sebut nama sukunya di sini. Ada suku-suku tertentu tuh yang punya paradigma kayak gini. Jangan dipuji, nanti dia sombong. Jangan dipuji, nanti dia sombong ya. Itu salah ya. Karena apa? Sombong atau nggak sombong, itu perkara lain. Kita akan kasih tahu di ujung-ujungnya. Bagus loh nih, keren loh. Kamu tadi udah ngiringi di ibadah sekolah. Tapi nggak boleh sombong ya. Semua pujian, kemuliaan dikembalikan ke siapa? Ke Tuhan. Nah, itu embel-embelnya itu jangan sampai kita lupakan. Kalau udah memuji orang ya kita embel-embelnya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan membuat dia sombong. Tapi pujian itu sendiri tetap diperlukan untuk mengecup bibir ini. Amsal 24 ayat 26. Siapa memberi jawaban yang tepat, mengecup bibir. Ayo kita belajar memberi encouragement, dorongan pada
orang-orang di sekitar kita, dorongan itu nggak selalu dia harus mencapai sesuatu yang maksimal, tapi prosesnya, perubahannya, pertambahannya, sekecil apapun itu kita hargai. Baik, kita lanjut ya. Suku-suku yang berpartisipasi dalam perang yaitu suku Efraim, Benyamin, Sebulon, Isakar, Naftali. Itu disebut di Hakim-Hakim 5 ayat 23 dan ayat 15 sampai 18. Kita nggak usah baca ayatnya ya. Itu ada di nyanyian Deborah. Jadi ada suku-suku yang berangkat perang, itu nama suku-sukunya disebutkan sama Deborah. Bagaimana mereka telah mempertaruhkan jiwa mereka, telah berperang dengan segenap kekuatan mereka. Luar biasa Deborah ini ya. Seorang pemimpin yang pandai membangkitkan semangat orang-orang yang dipimpinnya. Dan mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang menerima berkat kemakmuran bagaikan matahari yang terbit di dalam kemegahannya. Kita lihat di sini ya, Hakim-Hakim 5 ayat 31a. Saya perlu baca ayat ini, jangan sampai kita jatuh dalam teologi ya kemakmuran ya. Di sini dikatakan, demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Ini di buku Bapak Pendeta Abraham Park, Sejarah Penebusan, dikatakan bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Ini artinya orang-orang yang udah terlibat di dalam peperangan ini, suku-suku yang udah terlibat, orang-orang yang udah mempertaruhkan nyawanya, orang-orang yang udah mau taat pada kehendak Tuhan untuk berperang, maju berperang, itu adalah yang mengasihi Tuhan dan yang menerima berkat kemakmuran bagaikan matahari yang terbit dalam kemegahannya. Bedanya apa ya dengan teologi kemakmuran? Kalau teologi kemakmuran itu tidak mencari wajah Tuhan, yang dicari hanya tangan Tuhan. Oleh-olehnya, yang dicari adalah apa yang diberikan dari tangan Tuhan, bukan sinar wajah kemuliaan Tuhan, bukan perkenanan Tuhan yang mereka cari, tapi yang mereka cari hanya oleh-olehnya. Tuhannya nggak ketemu, nggak apa-apa, yang penting oleh-olehnya nyampe gitu ya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, mereka akan menerima berkat bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Orang yang mengasihi Tuhan tentunya nggak cuma cari oleh-olehnya, itu cuma bonus. Tapi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah lebih mencari wajah Tuhan, perkenanan Tuhan, daripada tangan Tuhan. Seperti itu ya. Deborah menyebutkan suku-suku yang nggak datang. Nah, Deborah ini keren ya. Barusan saya dinasehati oleh seseorang ya waktu cuci piring tadi, Bu Grace, kita harus belajar ngajari orang-orang disiplin itu ya. Baik, kita lihat ya, Hakim-Hakim 5 ayat 23, di sana dikatakan seperti ini. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Lalu ayat 15-18 dikatakan seperti ini. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyer duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Kita lihat suku apa yang ditegur karena nggak berangkat perang? Adalah suku Ruben. Terlalu banyak pertimbangan. Lalu suku apa lagi? Orang-orang Gilead yang tinggal di seberang sungai Yordan. Suku Dan. Kenapa orang-orang Gilead dan suku Dan ini nggak berangkat perang? Terlalu nyaman tinggal di seberang sungai Yordan. Nggak merasakan perjuangan yang sama. Nggak mau ikut merasakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Suku Asyer duduk di pantai laut. Tinggal di diam teluk-teluknya. Kenapa suku Asyer? Terlalu nyaman dengan perdagangannya, dengan perhelatannya, dengan kesibukannya, sehingga mereka duduk-duduk aja, tinggal diam di teluk-teluk di bisnis-bisnisnya. Nggak mau korbankan waktu untuk berperang. Jadi Deborah ini juga seorang perempuan yang pandai memuji di satu sisi. Di sisi lain adalah seorang perempuan yang juga berani menegur suku-suku yang nggak bertanggung jawab terhadap bangsanya.
Pokoknya aku nyaman, aku banyak pertimbangan, aku ada ini itu, ya udahlah, aku nggak berangkat nggak apa-apa, kalian aja. Seperti itu ya. Nah, kita sebagai perempuan juga harus bisa belajar untuk di satu sisi tegas, di satu sisi lembut, di satu sisi memuji, di satu sisi menegur, di satu sisi mengasihi, di satu sisi menangisi. Ya, di satu sisi kita memberikan edukasi, di satu sisi kita memberikan kemurahan hati. Jadi itu semua membutuhkan balancing, ya. Suku Ruben, suku Gilead, ya. Di suku Gilead itu maksudnya yang tinggal di seberang Sungai Yordan, yaitu suku Gad dan setengah dari suku Manasye. Dan suku Asyir, suku Dan, mereka ditegur karena mereka tidak berpartisipasi dalam peperangan dengan alasan mata pencarian di laut. Yang alasan mata pencarian di laut itu suku Asyir, ya. Sisanya itu banyak pertimbangan lah, banyak alasan lah, ini itulah, ya kan. Nah, ini saya ambil dari buku Sejarah Penebusan, jilid 1, halaman 186 sampai 188. Oke. Nah, sekarang kita sampai di ayat yang sangat keren nih, Hakim-Hakim 4 ayat 5, saya akan bacakan. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Debora antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Perhatikan, kita kalau baca sepintas nggak terlalu teliti ya, coba kita baca pelan-pelan. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Debora antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ada satu pohon korma di mana Deborah suka duduk di bawah pohon itu. Mungkin pohon korma nggak cuma satu, itu banyak ya. Tapi pohon korma yang mana? Pohon korma yang letaknya di antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Di pohon korma itu disebut pohon korma Deborah. Kenapa disebut pohon korma Deborah? Saya yakin Deborah sering duduk di situ. Itu adalah tempat pengadilan Deborah, di mana Deborah menghakimi orang-orang Israel yang datang berhakim kepadanya, minta keadilan, minta keputusan dari hakim Israel. Tidak sedikit orang yang berkonsultasi karena ingin dengar suara Tuhan, pesan Tuhan untuk hidup mereka. Karena dia selain hakim, dia juga adalah seorang nabiah. Gitu ya. Nah, kita lihat ada apa dengan pohon korma. Nah, saya sudah pernah mengkhotbahkan pohon-pohon yang lain dalam Alkitab di gereja saya. Ada pohon zaitun, ada pohon aras Libanon, dan saya sangat bersuka cita banget karena pada saat membahas pohon korma ini, pada saat membahas Deborah ini, saya dibukain lagi satu pohon lagi dalam Alkitab, pohon korma. Kerinduan saya next, saya ingin juga teliti pohon ara, pohon tamariska, pohon apa itu, macam-macam pohon ya di Alkitab ya. Jadi gara-gara ada kata-kata pohon korma Deborah ini, saya penasaran ada apa sih dengan pohon korma ini. Baik, kita lihat lebih jauh tentang pohon korma. Pohon korma ini saya ambil dari sarapanpagi.org. Ini bahasa Ibraninya itu tamar, ya. Bahasa Latinnya itu Funik datilifera. Punik datilifera atau bahasa Inggrisnya itu palm tree. Atau orang sering bilang pohon palem. Ya, pohon palem itu sama dengan pohon korma ya. Daun palem, ya, daun palem itu sama dengan daun korma ya kan. Bahasa Ibraninya adalah tamar. Nah, sebenarnya ini ada video, tapi saya nggak putar karena takut menyalahi ranah YouTube. Bagi teman-teman yang mengikuti kelas ini, tolong ada screenshot ya. Nanti akan saya kasih videonya. Tolong ada screenshot bahwa Anda mengikuti kelas ini. Buktinya Anda tolong kasih tangkap layar, kirim ke grup. Nah, yang kirim ke grup saya akan kasih videonya nanti secara japri ya. Amsal 12 ayat 3 mengatakan kayak gini. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar atau sadik, akar orang benar tidak akan goncang. Nah, berarti kan,
kata orang benar tuh di Alkitab banyak sekali. Saya hanya pilih satu kata sadik ini yang terkait dengan pohon korma. Tapi yang jelas-jelas mengkaitkan dengan pohon korma bukan ayat ini, ayat yang setelah ini. Ya, ayat yang setelah ini. Tapi semua ayat tentang orang benar yang terkait dengan keberadaan pohon korma, nanti itu saya akan cantumkan hanya pakai kata sadik ini aja. Yang nggak pakai kata sadik ini nggak saya ambil. Ya, walaupun itu artinya dalam bahasa Indonesia sama-sama diterjemahkan orang benar, itu nggak saya ambil. Ya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Ini berbicara tentang cara menanam pohon korma. Cara menanam pohon korma itu sangat unik ya, Bapak Ibu Saudara. Caranya menanam itu, benihnya ditanam di tanah agak dalam, itu di pasir agak dalam ya. Ketika dia sudah mulai bertunas, kecil, cepat-cepat di atasnya itu dikasih batu yang besar dan berat, yang berapa ribu kali lipat lebih berat dari benih itu ya. Jelas ya, batunya besar nggak kecil ya kan. Lalu si pohon korma itu ketika mau tumbuh ke atas, dia kepentok sama batu itu. Karena kepentok sama batu itu, dia tumbuhnya ke bawah, membentuk akar. Mau tumbuh lagi ke atas, gak bisa lagi. Tumbuhnya ke bawah sampai akarnya itu kuat. Begitu akarnya kuat, sampai di satu titik pohon korma ini, akar yang kuat itu membuat si batang ini bisa kuat untuk mendongkel batu besar yang menutupinya. Iya. Baik, kalau saya ngajarnya onsite pasti video ini saya putar, tapi karena ini online nggak boleh menyalahi ranah YouTube ya. Mohon maaf kalau video ini nggak saya putar. Kita lanjut ya. Jadi cara menanam pohon korma itu sangat unik ya, sangat unik. Nah, jadi dari akar pohon korma yang seperti itu, cara menanam pohon korma yang unik seperti itu, kita bisa lihat bahwa tekanan hidup itu justru membuat kita bertumbuh semakin kuat dan berakar semakin dalam. Tekanan hidup kita, ketika Tuhan mengizinkan ada tekanan, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami problem, dibawa ke lembah kekelaman, justru disitulah kita seperti pohon korma itu, Tuhan mengizinkan akar iman kita tuh semakin dalam. Akar kepercayaan, kebergantungan kita sama Tuhan tuh semakin dalam. Sehingga kita itu jadi pohon tuh nggak gampang keok, nggak gampang tumbang. Hanya kena tsunami aja tumbang, hanya kena angin badai aja tumbang, hanya kena banjir dikit aja tumbang ya kan, hanya kena hujan badai dikit aja tumbang gitu ya. Tapi kalau kita punya akar yang dalam, akar yang kuat, kita punya ketahanan kokoh menghadapi permasalahan, kita nggak gampang tumbang. Nah seperti itu. Nah, Alkitab itu menggambar pohon korma itu sebagai ikon apa sih kalau di Alkitab itu? Perlambang dari apa? Nah, ini nih ayat yang saya maksudkan tadi ya. Kita lihat yuk. Mazmur 92 ayat yang ke-13. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Catat baik-baik ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya, dua pohon ini menggambarkan orang benar. Siapa itu? Pohon korma dan pohon aras Libanon. Dua pohon ini menggambarkan kehidupan orang benar, yaitu pohon korma dan pohon aras Libanon. Kita lihat ya, orang benar yang dipakai di ayat ini pakai kata sadik. Sadik. Ya. Jadi kalau Alkitab bicara soal pohon korma, itu identik dengan penggambaran kehidupan orang benar. Orang benar itu yang seperti apa? Yang ditanam di bait Tuhan. Orang benar itu yang seperti apa? Bertunas di pelataran Allah kita. Orang benar itu yang seperti apa? Sampai masa tua tetap berbuah menjadi gemuk dan segar. Itu semua menggambarkan apa? Menggambarkan orang benar itu memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Menggambarkan bahwa orang benar itu memberitakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batu keselamatan kita.
menggambarkan bahwa orang benar itu memberitakan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang curang, tapi Tuhan itu Tuhan yang benar, nggak pernah bohong, nggak pernah mengingkari janjinya, bahwa Tuhan itu ya dan amin, nggak ada kecurangan padanya. Dia itu layak untuk dipercaya, layak untuk menjadi tempat bergantung, layak untuk kita menaruh iman pengharapan kita kepadanya. Seperti gitu ya. Wow, luar biasa. Makanya nanti semua ayat-ayat ini saya akan cari yang kata sadik. Kalau yang nggak kata sadik itu nggak saya ambil. Karena saya mengacu pada Mazmur 92 ini. Penggambaran pohon korma adalah penggambaran orang benar yang dalam bahasa aslinya sadik ini ya. Baik. Nah sekarang kita belajar. Orang benar itu maksudnya apa Bu Grace? Orang benar itu maksudnya adalah kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib kita dibenarkan. Lewat karya Yesus di kayu salib kita yang tadinya orang berdosa, kita yang tadinya orang terhilang, kita yang tadinya sampah, kita yang tadinya tidak tidak layak, kita dilayakkan, kita dibenarkan. Kita lihat Titus 3 ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Itu adalah Titus 3 ayat 7. Ya saya rasa yang 2 Korintus 5 ayat 21 nggak perlu kita baca, sama aja isinya. Artinya orang benar itu karena dua hal. Yang pertama, kita benar karena dibenarkan. Ya. Yang kedua, kita benar karena kita memutuskan untuk hidup benar. Tidak cuma dibenarkan. Setelah dibenarkan nggak berhenti sampai di situ saja dong. Kita harus memutuskan untuk hidup benar. Nah itu kita akan lihat Efesus 5 ayat 8 sampai 11. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, bahasa Inggrisnya goodness, dan keadilan. Ya. Keadilan ini adalah kebenaran, keadilannya dibenarkan, kebenarannya dianugerahkan Allah. Ini saya cari arti dari bahasa aslinya ya. Dan kebenaran, artinya kebenaran dengan tulus sebenarnya benar-benar. Jadi selain kita jadi orang benar, karena dibenarkan, maka kita pun harus berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Ini saya ambil dari khotbah. Saya lupa Pak Pendeta siapa, nanti di halaman terakhir ada referensi bahan-bahan yang kita pakai ya. Ada khotbah seorang Bapak Pendeta Korea ya di gerejanya Bu Heni, ini saya petik dari khotbahnya beliau. Jadi kita ini nggak cuma cukup dibenarkan, tapi kita harus berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran sebagai buah. Kalau kita dibenarkan itu pekerjaan Tuhan. Kita pasif. Tetapi ketika kita berbuahkan kebenaran, kita aktif. Kita memutuskan untuk hidup benar. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita cepat-cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan. Bangkit lagi untuk hidup jadi orang benar lagi. Seperti itu. Nah, filosofi apa yang didapatkan yang kemungkinan besar sering dipakai oleh Deborah untuk menghakimi bangsa Israel? Deborah sering ngejelasin ke bangsa Israel, kamu tuh harus jadi orang benar. Ya, saya bayangkan kalau ada orang Israel datang untuk berhakim sama Deborah ya. Masih nanya lagi, udah tahu hukum Taurat kayak gini masih ditanya lagi. Pasti Deborah akan bilang, kamu nih harus memutuskan jadi orang benar. Nih lihat pohon korma ini. Pohon korma ini melambangkan hidup orang benar. Jadi kalau di kita zaman sekarang, kita harus dibenarkan oleh karya salib Kristus. Juga harus hidup berbuahkan kebaikan dan kebenaran. Nah sekarang yang kedua, pohon korma ini selain lambang daripada orang benar, dia juga lambang kedalaman iman kepada Tuhan. Di sini muncul orang benar ya, sadik. Kata sadik muncul di sini. Habakuk 2 ayat 4 mengatakan begini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, ini ada juga ayat di Perjanjian Baru yang mirip-mirip kayak gini ya. Orang benar akan hidup oleh iman. Artinya, pohon korma ini muncul kata orang benar di sini, kata yang sama yang muncul di Mazmur tadi ya, menggambarkan bahwa pohon korma ini lambang kedalaman iman kepada Tuhan. Jadi, pohon korma ini kayak semacam ikon gitu loh dalam Alkitab ya. Kayak misalnya kita lihat Garuda Pancasila, kita ingat Indonesia. Kita lihat warna merah putih, kita ingat
bendera bangsa kita ya. Kita lihat angka 5, kita ingat Pancasila ya. Seperti itulah. Tuhan tuh punya ikon-ikon gitu dalam Alkitab. Ya, salah satu ikonnya adalah pohon korma. Pertama tadi lambang kehidupan orang benar. Yang kedua adalah lambang kedalaman iman kepada Tuhan. Hidup oleh percayanya. Nah, iman itu kan sesuatu yang nggak kelihatan, kata Ibrani 11 ayat 1 ya. Yang tidak terlihat ya. Nah, seperti akar juga begitu. Akar itu di dalam tanah, nggak kelihatan. Semakin dalam akarnya, semakin kokoh pohonnya. Semakin cetek akarnya, semakin kecil pohonnya gitu ya. Nggak bisa bertumbuh lebih besar lagi. Akarnya nggak kuat menopang begitu ya. Kalau kita mau bertumbuh besar, raksasa ya, di dalam kerajaan surga kita bertumbuh besar untuk kemuliaan nama Tuhan, maka kita butuh kedalaman iman yang semakin dalam. Seperti itu ya. Oke. Orang benar itu hidup oleh percayanya. Saya sudah jelaskan tadi, iman adalah dasar atau pondasi. Sama kalau dalam struktur pohon itu adalah akar. Ibrani 11 ayat 1. Nah, sekarang kita lihat Amsal 12 ayat 3. Muncul lagi kata orang benar di sini, Sadik ya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi perhatikan, akar orang benar tidak akan goncang. Ya, lambang kedalaman iman seperti pohon korma yang akarnya itu begitu dalam menghujam ke bawah. Demikian juga orang yang beriman kepada Tuhan itu digambarkan seperti pohon korma yang begitu kokoh. Akarnya itu nggak akan goncang. Mau ada badai, mau ada tsunami, mau ada gelombang, mau ada ombak, mau ada taufan, mau ada hujan, mau ada banjir, gak masalah ya. Nah, kita akan baca, boleh minta tolong Bu Ingrid bacakan kata-kata yang ada di layar ini. Baik Bu, siap. Lambang kedalaman iman kepada Tuhan. Pohon korma memiliki akar yang sangat dalam. Jenis pohon lain tidak dapat bertumbuh di padang pasir yang buas, kecuali pohon korma. Di mana letak rahasia pohon korma sehingga dapat bertumbuh subur di padang pasir yang begitu buas? Jawabannya terdapat pada akarnya yang menancap kuat di pasir dan terus tumbuh ke bawah mencari tanah. Tidak hanya di pasir, tetapi mencari tanah yang ada di bawah pasir itu. Wah, kalau di gurun pasir itu sebenarnya di bawah kedalaman pasir itu ketemu tanah. Makasih ya Bu Ingrid. Ketemu tanah. Nah, yang namanya pohon-pohon lain tuh nggak ada yang bisa tumbuh di padang pasir yang buas, kecuali pohon korma. Ya, luar biasa ya. Di alam yang begitu buas, yang begitu gersang, yang begitu kering kerontang kayak begitu ya, begitu panas, pohon korma ini bisa tumbuh dengan subur. Karena apa? Kuncinya di akar. Kalau orang benar, beriman, percaya kepada Tuhan, punya kebergantungan yang tinggi kepada Tuhan, dimanapun kita berada, apapun situasi yang kita hadapi, kita akan tetap teguh, kita akan tetap kokoh. Ayo perempuan-perempuan dimanapun Anda berada, belajar jadi perempuan yang tegar, belajar jadi perempuan yang kokoh kayak pohon korma ini. Yang pasti sering dipakai oleh Deborah untuk ilustrasi, karena dia duduk di bawah pohon korma Deborah itu ya. Ini loh, lihat pohon korma, dia tetap tumbuh subur, dia tetap keren. Kenapa? Akarnya dalam. Ayo kita jadi perempuan-perempuan yang semakin dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan jadi orang tuh yang gampang jadi orang lenje-lenje gitu ya. Jadi orang yang mental kerupuk gitu ya. Dikit-dikit mengasihani diri sendiri ya, mental victim ya. Playing victim ya, mengasihani diri sendiri, dikit-dikit menangisi diri sendiri, dikit-dikit merasa diri adalah orang yang paling kasihan di seluruh dunia ini. Dikit-dikit merasa sebatang kara, nggak punya siapa-siapa gitu ya. Dikit-dikit mengeluh ya, dikit-dikit mengomel gitu ya. Suami pulang kerja bawa uang sedikit, kita ngomel ya. Pada akhirnya besok dia malah tambah sedikit lagi bawanya ya. Harusnya sedikit kita kasih dorongan. Puji Tuhan ya Pak, kita syukuri ya. Besok saya yakin Papa diberkati Tuhan lebih lagi gitu. Kerja lebih keras lagi ya Pak gitu. Seperti tadi yang saya katakan tadi.
bibirnya itu mengatakan kata-kata seperti kecupan, kata-kata seperti mengecup bibir, membangkitkan gelora untuk orang berbuat lebih keren lagi. Jadi jangan hidup kita tuh dipenuhi omelan, dipenuhi gerutuan, dipenuhi persungutan, dipenuhi pemberontakan, dipenuhi ketidakpuasan, kekecewaan, kepahitan, dan seterusnya ya. Ayo perempuan-perempuan, kita dalamkan iman kita kepada Tuhan. Orang yang beriman itu bersyukur. Orang yang beriman tuh percaya. Orang yang beriman tuh nggak goyang. Orang yang beriman tuh nggak gampang patah arang. Nah, kita lanjutkan ya. Filosofi pohon korma seperti apa yang kemungkinan besar sering disampaikan Deborah kepada orang Israel kalau mereka berhakim padanya. Ayo bangsa Israel, kalian harus kuat. Punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita ada di bawah penindasan Sisera. Kalian percaya nggak? Suatu saat kita pasti akan kalahkan mereka. Kita tunggu waktunya Tuhan. Oh, panenan kamu dirampas. Ayo kita beriman. Tuhan Allah Israel sanggup melepaskan kita. Kalian percaya nggak? Wah, kayak gitu ya. Jadi dia bangkitkan iman percaya orang Israel ketika mereka udah mulai lemah. Yang ketiga, lambang menyambut Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu kan di perjanjian baru, Bu Grace. Jangan salah ya. Semua keberadaan Yesus di perjanjian baru itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Sejak di kitab Kejadian pasal 3 pun sudah ada nubuatan tentang bagaimana keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepala ular, ya. Itu adalah berita Injil yang pertama di dalam kitab Kejadian pasal 3. Artinya setiap kali kita lihat pohon korma atau kita melihat gambarnya, lihat fotonya, lihat videonya, atau mungkin nggak tahu ya, ada nggak pohon korma di Indonesia ini ya, saya nggak tahu ya. Jadi setiap kali kita lihat pohon korma, kita akan melihat Yesus sebagai juru selamat. Ya, kita lihat pohon korma hadir di hari-hari penting. Demikian pula di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu 7 ayat 9 sampai 17, ayatnya lumayan panjang, tapi saya nggak akan bacakan semuanya. Wahyu 7. Nah, di situ dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Daun-daun palem ini apa? Daun pohon korma, kan bahasa Inggrisnya palm tree kan, ya, membawa daun-daun pohon palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru dan seterusnya dan seterusnya. Artinya di Wahyu 7 ayat 9-17, orang-orang yang datang menyambut Yesus ini, mereka membawa daun-daun palem, daun pohon korma. Siapa orang-orang ini? Mereka ini adalah orang-orang yang telah keluar dari kesusahan besar, mendapat pertolongan dari anak domba sang juru selamat yang telah menyucikan hidup mereka melalui karya salibnya. Itu nanti bisa kita baca secara lengkap, satu perikop sampai ayat 17. Dikatakan anak domba, anak domba. Siapa anak domba? Yaitu Yesus yang telah mengorbankan darahnya di kayu salib untuk menebus kita dari dosa, ya. Jadi lambang menyambut Yesus sebagai juru selamat. Ketika di Wahyu orang-orang dari semua suku, kaum, bangsa, bahasa berkumpul, mereka mengibar-ngibarkan daun pohon korma, daun palem ya. Di situ mereka menyambut Yesus sebagai anak domba Paskah, menyambut Yesus sebagai juru selamat dunia. Wow. Nah, muncul lagi di Mazmur 37 ayat 39. Orang-orang benar, sadik ya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ingat ya, sozo, keselamatan itu bahasa aslinya sozo di perjanjian baru itu bukan hanya berarti kita selamatkan lalu kalau mati masuk surga hidup kekal, bukan hanya itu. Keselamatan itu juga mengandung arti kita diselamatkan dari bahaya, kita diselamatkan dari kematian, kita diselamatkan dari kecelakaan, kita sembuh dari sakit, iblis diusir dari hidup kita, kita dilepaskan dari belenggu iblis. Itu juga arti, itu juga diistilahkan keselamatan. Jadi kita jangan punya pandangan sempit, arti selamat itu hanya mati masuk surga, tidak hanya itu aja, itu hanya salah satunya. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan itu termasuk
selamat, kita walaupun mengalami masalah, kita nggak dibiarkan Tuhan stres gitu ya, nggak dibiarkan Tuhan gila gitu ya. Selamat dalam arti kita sembuh dari sakit, selamat dalam arti kita nggak jadi celaka gitu ya, hindarkan dari kecelakaan, dari niat orang-orang jahat dan lain sebagainya. Nah, orang-orang benar atau sadik diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi jangan lupa ya, pohon korma adalah salah satunya lambang daripada menyambut Yesus sebagai juru selamat. Di Amsal 12 ayat 21 muncul kata sadik lagi. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Tapi Bu Grace, aku kok pernah kecelakaan, aku kok pernah masuk ICU, aku kok pernah masuk rumah sakit gitu ya. Itu bukan berarti kita nggak akan pernah mengalami kesusahan, enggak ya. Tapi maksudnya dalam lembah kekelaman pun di situ Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Beda dengan orang fasik, ya. Orang fasik itu beda sekali yang dialami dengan orang benar. Karena ada janji perlindungan, penyertaan Tuhan bagi orang benar. Tapi janji yang sama nggak akan ada pada orang fasik. Ya, katakan di Amsal 14 ayat 32, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar atau sadik mendapat perlindungan karena ketulusannya. Jangan khawatir, walaupun orang tulus tuh sering dipanah di tempat gelap, tetapi dia dapat perlindungan Tuhan. Ya, dikatakan Mazmur 37 ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Muncul lagi kata sadik di sini. Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar atau sadik berlari dan ia menjadi selamat. Di sini selalu ada kata selamat gitu ya. Artinya ketika kita lihat pohon korma, kita ingat itu salah satunya adalah menyambut Yesus sebagai juru selamat. Ya. Mazmur 5 ayat 13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Muncul lagi kata sadik di sini. Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Percaya enggak bahwa kalau orang benar itu berjalan, melakukan perjalanan, bahkan tidur di rumah, di mana aja kita berada, kita itu punya perisai yang enggak kelihatan. Perisai kita itu apa? Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ada di atas kepala kita, menghadang di hadapan kita, melindungi bagian belakang, melindungi kanan kiri kita. Anugerah Tuhan itu seperti perisai. Luar biasa ya. Saya dapat kesaksian jemaat kami yang bikin video ya. Cucunya dititipkan sama dia. Tapi anehnya, begitu cucunya itu yang lama tiduran di kamar itu dipindah, baru nggak ada 1 menit digendong keluar dari kamar, ternyata ubin yang dipasang di atas tuh pecah dan pecahannya tuh jatuh ngenai tempat tidur semua. Untung cucunya itu udah dibawa keluar dari kamar itu. Wah, saya merinding itu lihat videonya diputar di gereja, saya merinding. Wow, Tuhan itu lindungi cucunya Bapak ya, cucunya Ibu ya. Iya, kami sampai nangis, merinding Bu. Kami nggak tahu kalau dinding di atas itu keramiknya itu bakal roboh. Dan itu kan benda tajam ya. Kalau cucunya di situ pasti celaka ya. Untung Tuhan itu baik. Cucunya dikasih minggir dulu. Nggak ada di situ. Itu ditunjukkan serpihan-serpihan keramiknya di tempat tidur yang berserakan itu. Wah, ini benar-benar pertolongan Tuhan. Nah, seperti itu contohnya ya. Mazmur 64 ayat 11. Orang benar atau sadik akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung kepadanya. Semua orang jujur akan bermegah. Kenapa kita berlindung pada Tuhan? Karena Dia adalah juru selamat kita. Nah, filosofi pohon korma seperti apa yang diberikan Deborah kepada orang-orang Israel kalau mereka datang berhakim kepadanya di bawah pohon korma? Pastinya Deborah akan ajak bangsa Israel untuk melihat Tuhan sebagai gunung batu keselamatanku. Tuhan sebagai kota perlindunganku. Tuhan sebagai gunung batu keselamatanku. Seperti itu ya. Kalau buat kita yang sudah kenal karya salib, kita melihat Tuhan, menerima karya salib Tuhan, dan berlindung pada Tuhan pada waktu kesesakan. Ya, pastikan anggota-anggota keluarga kita, para perempuan,
itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Baik. Nah, kalau ada poin pembahasan pohon korma yang terkait dengan nyanyian Deborah, maka nyanyian Deborah yang terkait itu akan saya cantumkan untuk lebih. Kita ada 3 sisi di sini. Pohon korma, terus ayat tentang orang benar, terus yang satu lagi ada kaitannya enggak dengan nyanyian Deborah. Tapi enggak semua, saya enggak paksakan. Kalau di poin itu enggak ada kaitan dengan nyanyian Deborah, ya enggak saya cantumkan. Tapi kalau di poin itu ada kaitan dengan nyanyian Deborah, saya cantumkan. Saya enggak mau cocokologi ya. Jadi saya enggak paksakan. Enggak semua ayat orang benar yang muncul terkait dengan kata sadik itu ya, filosofi bagaimana Alkitab menjadikan pohon korma sebagai ikon untuk orang benar gitu ya, untuk perlambang hidup orang benar. Itu nggak semua ada di nyanyian Deborah. Kebetulan yang poin 3 ini ada di ayat 4-5. Boleh dibacakan Bu Ingrid, tolong. Baik Bu. Nyanyian Deborah, Hakim-Hakim 5 ayat 4-5. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Israel. Ini, makasih ya Bu Ingrid, ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu turun tangan untuk menyertai dan menyelamatkan peperangan mereka. Memberi kemenangan pada peperangan mereka. Tuhan turun sebagai juru selamat buat mereka dalam area peperangan ini. Wow. Lanjut Bu Deborah, Bu Ingrid, ayat 20, tolong. Baik. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda. Karena berpacu lari kuda-kudanya. Nah, kita lihat di sini ya. Tuhan sampai kirimkan bala tentara langit atau malaikatnya untuk ikut berperang dalam peperangan ini. Itu kan berarti Tuhan sebagai juru selamat. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Bu Ingrid. Sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah pohon korma itu ikon atau perlambang dari menyambut Yesus sebagai Raja Damai. Bedanya apa dengan poin 3 tadi Bu Grace? Kalau poin 3 tadi menyambut Yesus sebagai juru selamat. Tapi kalau poin 4 ini adalah menyambut Yesus sebagai Raja Damai. Wah, saya senang banget menjelaskan poin 4 ini karena sesuatu yang interesting banget, menarik untuk kita pelajari ya. Jadi pohon korma hadir di hari-hari penting. Kalau tadi di poin 3 itu di kitab Wahyu, kita lihat ini adalah di peristiwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem menaiki seekor keledai beban muda. Kita lihat ya, dalam peristiwa memasuki Yerusalem sebelum Paskah, Yesus disambut dengan daun-daun pohon korma. Kita lihat Matius 21 ayat 1-19. Oh, panjang sekali, nggak semua saya baca ayatnya. Matius 21 ayat 1-19. Saya akan bacakan aja ayat 8. Oh, ayat 7. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Nah, ini pohonnya adalah pohon palem, ya. Pohon palem itu pohon korma, ya. Jadi mungkin di ayat ini kurang terlalu jelas kalau itu pohon palem. Coba kita bandingkan dengan Markus ya. Memang kalau baca kitab Injil itu harus ada perbandingan-perbandingan. Markus 11, kita lihat ayat 1-10. Kita lihat ayatnya yang ke-8. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ya, ini juga kurang jelas. Kita berburu ke Lukas, yuk Lukas. Yuk kita lihat Lukas 19.
Yang kepengen yang dapat ayat yang benar-benar nunjukkan kalau itu daun palem gitu loh ya. Lukas 19 ayat 28. Kita lihat ayatnya yang ke 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menuju dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Oh, di sini nggak dicantumkan ya. Nanti kalau kita teliti dalam bahasa aslinya, ini daunnya bukan daun sembarangan. Ini adalah daun palem, teman-teman. Yuk, kita berburu lagi di kitab Yohanes ya. Yohanes 12. Yohanes 12 ayatnya yang ke ini dia di Yohanes ya. Yohanes 12 ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Baru ketemunya di Yohanes deh. Nah, kita lihat teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita lihat ternyata daun-daun pohon korma ini nggak cuma muncul di Wahyu, bagaimana orang dari segala kaum, suku, bangsa, bahasa menyambut Yesus sebagai juru selamat. Tetapi juga di sini menyambut Yesus sebagai Raja Damai. Loh, hubungannya apa, Bu Grace? Daun pohon palem dengan Raja Damai. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Yuk, kita akan bandingkan dengan Sakaria. Sakaria pasalnya ke-9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Perhatikan. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya yang terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Di Sakaria ini muncul kata ia lemah lembut, ia adil dan jaya. Dikatakan ia memberitakan damai. Maka saya juluki tiga-tiga ini, saya rangkum aja dengan satu kata, Raja Damai. Nah, sekarang kita lihat Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di sini muncul kata apa? Lemah lembut, rendah hati, jiwa mendapat ketenangan. Di Sakaria tadi muncul kata apa? Muncul kata adil, jaya, lemah lembut, damai. Ya, saya rangkum aja jadi satu, Raja Damai. Nah, sekarang kita lihat apa hubungannya Bu Grace dengan pohon korma. Hubungannya kayak gini. Orang-orang ini menyambut, sebentar ya. Yang, Pak, Cik Ming telepon lagi, tolong, aku lagi ngajar. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, Tuhan Yesus ini disambut dengan daun-daun pohon korma ketika dia menaiki seekor keledai beban yang muda. Di situ dikatakan murid Yesus melepaskan 2 ekor keledai. Keledai itu adalah induk dan anaknya. Tapi yang ditunggangi induknya apa anaknya? Banyak orang yang nggak paham ya, dikira yang ditunggangi induknya. Tapi kita harus berbandingkan dengan PL dong. Kalau di Sakaria dikatakan keledai beban yang muda, artinya yang ditunggangi anaknya. Bahkan ada ayat lain yang mengatakan keledai itu belum pernah ditunggangi. Artinya, ada satu kali dokter hewan yang sampai bertobat membaca ayat itu, percaya Yesus. Karena apa? Dokter hewan ini tahu betul.
Seekor keledai beban muda yang belum pernah ditunggangi itu akan sangat liar. Tidak bisa dijinakkan, kecuali orang yang menjinakkan itu benar-benar lemah lembut, rendah hati, mau membimbing keledai ini dengan lembut. Itu ada materinya sendiri ya. Saya kalau Bu Ingrid udah pernah ikut itu ya, pola asuh persahabatan dengan anak remaja itu harus pakai pola asuh keledai. Artinya apa? Keledai induk ini harus mengajari keledai muda ini untuk bagaimana menjadi seekor keledai beban. Nah, keledai muda yang belum pernah ditunggangi itu tidak mungkin bisa ditunggangi seperti ini, seperti yang Yesus lakukan ini, kalau Yesus itu tidak punya kelemah lembutan. Karena keledai itu punya ciri-ciri, dia itu akan tidak suka pada orang asing, dia tidak suka suara berisik, dia itu tidak suka sesuatu yang mengagetkan dan tiba-tiba, dan dia itu peka, dia itu nggak mau dikasari. Kalau ada orang kasar mau jahat sama dia itu peka sekali. Nah, oleh karena itu, Yesus waktu masuk ke Yerusalem itu nggak menaiki kuda. Kalau raja kan harusnya naik kuda ya, karena kuda itu kan gagah dalam peperangan. Tapi Yesus justru naik keledai yang belum pernah ditunggangi. Artinya apa? Untuk menjadi raja damai dalam hidup kita, Yesus tuh perlu menjinakkan sifat-sifat keledai liar dalam hidup kita ini. Sifat-sifat kita yang liar nih harus dijinakkan, ditundukkan oleh Tuhan. Dengan cara apa? Dengan damai. Tuhan tuh pakai cara damai. Belajarlah kepadaku, lemah lembut, rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu yang liar tuh akan menjadi tenang kalau kamu belajar dari aku sang Raja Damai itu. Wah, luar biasa. Makanya ketika Yesus datang naik keledai, orang-orang menyambut dengan daun-daun pohon korma. Di situ kita lihat Yesus disambut sebagai Raja Damai. Gak semua orang itu bisa menaiki keledai beban yang belum pernah ditunggangi. Hanya Yesus. Karena apa? Yesus tuh punya kelemah lembutan yang membuat keledai ini nyaman, yang membuat keledai ini gak liar, keledai itu bisa punya kemampuan untuk menyingkirkan atau menendang orang yang ada di punggungnya itu untuk terlempar keluar tuh bisa loh. Terlempar jauh itu bisa ada. Saya punya videonya. Jadi kalau keledai itu dikasari, dia juga akan kasar. Hanya orang yang bisa lemah lembut yang bisa menundukkan seekor keledai yang belum pernah ditunggangi. Ya. Dan keledai itu butuh teman, nggak bisa sendirian. Makanya Yesus lepaskan induknya juga. Nggak cuma keledai yang muda ini, induknya diajak karena tahu kalau keledai itu butuh teman. Nah, para perempuan di Indonesia dan dimanapun Anda berada, pohon korma ini adalah lambang dari damai, lambang dari kelemah lembutan, kerendahan hati yang kita pelajari dari Yesus. Makanya kalau ada orang datang ke bawah pohon korma Deborah, mereka minta keadilan, ya. Saya baca dulu selanjutnya di sini. Sebagai raja yang adil dan jaya, ia memberitakan damai. Udah saya jelaskan tadi. Yang disambut dengan pohon-pohon daun korma. Yesus hadir sebagai raja damai yang mengendarai seekor keledai beban muda yang belum pernah ditunggangi. Bukan mengendarai kuda yang perkasa dalam peperangan, ya. Karena Yesus itu bukan pahlawan yang mau membebaskan mereka dari penjajahan Roma, bukan. Yesus mau jadi raja di setiap hati yang liar ini, yang butuh ketenangan. Jiwa yang liar yang butuh ketenangan ini butuh yang namanya Raja Damai, yaitu Yesus. Yesus mau jadi raja itu di hati kita ya, bukan sebagai pembebas dari penjajahan Roma ya. Makanya Yesus nggak naik kuda tapi naik keledai. Dibutuhkan kelemah lembutan yang luar biasa untuk menjinakkan keledai beban muda yang belum pernah ditunggangi. Yesus sang Raja Damai memiliki karakter rendah hati, lemah lembut. Tuhan ingin kita belajar dari Dia, memiliki karakter lemah lembut dan rendah hati, sehingga jiwa kita mendapat ketenangan, nggak takut. Dan jiwa kita mendapat kelegaan ketika kita letih, lesu, dan berbeban berat. Nah, oleh karena itu kalau ada orang datang kepada pohon korma Deborah, di situ ada Deborah duduk di situ. Deborah itu sering, mungkin ya di Alkitab nggak ditulis ya, pakai pohon korma ini sebagai filosofinya. Ayo, kita tuh harus lemah lembut. Kita ini harus punya jiwa yang gampang berdamai. Kita ini harus rendah hati. Jiwa kita harus tenang, kita belajar dari Tuhan. Ya, supaya apa? Kalau kita tenang, kita rendah hati, kita lemah lembut, kita tuh merdeka untuk bisa menyongsong Tuhan dengan sorak-sorai, membawa daun pohon korma di tangan kita. Ya.
Ayatnya Mazmur 33 ayat 1. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Ya, muncul lagi Sadik. Dalam Tuhan, sebab memuji-muji Tuhan itu layak bagi orang-orang jujur. Ini muncul nggak di nyanyian Deborah? Saya akan selesaikan sampai di sini sebelum saya serahkan ke Bu Ingrid ya. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah. Tolong dibacakan Bu Ingrid. Baik Bu. Nyanyian Deborah Hakim-Hakim 5 ayat 3. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermasmur bagi Tuhan Allah Israel. Kenapa Deborah bisa aku mau bernyanyi? Aku mau bersorak. Karena apa? Dari jiwa yang udah dipulihkan. Jiwa yang udah tenang. Belajar dari Tuhan. Kelemah lembutan dan kerendahan hati Tuhan. Ya. Oke, sekarang yang poin kelima kita akan pelajari di pengajaran yang berikutnya. Sebagai lambang hikmat dan keberanian. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ingrid. Terima kasih Bu Grace buat pengajarannya yang luar biasa. Dari pelajaran ini saya pribadi banyak belajar itu. Saya pernah lihat juga Bu di Sumba itu waktu kami pelayanan, itu pohon beringin gimana dia itu cari akar sampai ke dalam. Cuma satu pohon itu Bu yang tumbuh, karena di sana kan padang savana, terus tanahnya itu kebanyakan batu karang begitu, seperti atol gitu, pulau yang keluar dari dalam laut. Jadi itu si pohon itu cuma satu-satunya. Saya bisa bayangkan itu yang namanya pohon korma, dia akarnya karena itu kelihatan dari jalan, karena itu gunung batu itu kepotong. Jadi itu pohon satu-satunya kelihatan tuh akarnya masuk ke dalam jauh. Luar biasa itu. Ya, perempuan, saya pikir teman-teman wanita pasti sangat diberkati. Satu kata yang tadi dibicarakan oleh Ibu Grace, perempuan kebanyakan cengeng, banyak ngomong. Itu bukan sifat lemah lembut ya Bu Grace. Cerewet begitu. Saya belajar banyak itu Bu Grace. Sebab suami saya nggak suka tuh kalau terlalu cerewet. Ternyata para pria itu tidak menyukai perempuan yang terlalu bawel begitu ya. Dia banyak mengeluh, banyak cengeng. Dia juga ingin kita belajar mandiri, jadi penolong. Sungguh luar biasa Bu pengajaran ini. Biarlah ini jadi berkat buat teman-teman wanita kita semua. Kita boleh menjadi penolong yang efektif buat suami kita. Kita juga boleh mengajar perempuan-perempuan muda lewat kebenaran ini ya. Jadi berkat bagaimana mereka harus menjadi perempuan-perempuan yang tangguh. Bukan perempuan medsos yang sebentar-sebentar tulis galau. Saya patah hati gitu ya. Gampang baper gitu ya, gampang baper ya. Apa aja diomong di medsos yang nggak perlu diomong. Biarlah kita boleh jadi berkat, biarlah kita memiliki hati seperti Deborah. Kita banyak belajar untuk hal ini. Pasti teman-teman diberkati. Terima kasih sekali lagi Bu Grace untuk kebenaran firman yang sudah kita terima. Kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu beberapa pengumuman berkenaan dengan segala kegiatan dari Sema Adonai. Biarlah teman-teman boleh mengikutinya juga, karena banyak berkat di dalamnya. Sungguh saya sudah mengikuti walaupun tidak langsung di dalam platform Juminar, kadang-kadang juga ikut lewat YouTube, tapi itu sangat berberkat. Saya serahkan kepada Ibu Heni yang akan menyampaikan pengumuman. Silakan Bu. Ya, baik Ibu Ingrid, sebentar ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini ya, untuk hari ini evangelis Ibu Deborah yang akan membawakan pengajaran firman. Temanya rahasia persekutuan. Moderatornya adalah Ibu Aling. Nanti jam 19 WIB ya. Bapak Ibu kita undang untuk supaya bergabung di Zoom Sema Adonai maupun di live streaming bersama channel kami Cahaya Firman. Kemudian malam ini masih ada
lagi session berikutnya, yaitu Pastor Teni Landena. Pastor ini berdomisili di Amerika, ya, dan dia udah beberapa kali menjadi narasumber yang luar biasa. Dia akan membawakan tema iman vs perasaan. Nah, ini pasti menyinggung mengenai karakter nanti ya, bagaimana kita menjadi manusia yang memiliki iman dan ada perasaan apa nih. Nah, coba Bapak Ibu join bersama kami di jam 21 WIB dan saya sendiri yang akan menjadi moderatornya. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk join bersama-sama kami walaupun malam minggu, yuk belajar firman Tuhan. Kemudian untuk besok hari Minggu jam 19 WIB, Bapak Gembala kami akan membawa khotbah rahasia hidup sukses. Wow, diambil dari Mazmur 1 ya. Dan liturgisnya adalah Ibu Yanti Kranz, dia berdomisili di Jerman, dan live songnya adalah Ibu Yanti Velvet juga yang berdomisili di Jerman. Jadi kita besok akan membawa ibadah online bersama ya Bapak Ibu ya. Kami undang supaya Bapak Ibu ikut bersama kami. Kemudian renungan pagi Sema Adonai setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 5.30 pagi. Dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat foto-foto hamba-hamba Tuhan yang setiap hari ya memberikan renungan yang luar biasa. Wow, renungannya benar-benar secara teologinya luar biasa, bisa dijamin pengajaran yang sehat, renungan yang sehat, bukan menjanjikan berkat aja loh Bapak Ibu ya. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi umat Allah, diperlengkapi dengan kebenaran firman yang memacu kita menjadi manusia baru. Dan Bapak Ibu, ini di-live-kan hanya di channel Cahaya Firman. Ya, makanya Bapak Ibu, ini ada logo ya dan ada channelnya Cahaya Firman. Kami memohon kepada Bapak Ibu untuk mensubscribe, membantu channel baru kami. Nah, channel baru kami ini yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Channel pertama dan kedua dimakan bumi ya, dimakan bumi. Kok bisa bumi makan channel ya? Nah, tapi nggak tahu kenapa hilang dari YouTube-nya. Padahal subscribe-nya udah banyak sekali. Dan kemudian kami punya channel yang kedua juga udah banyak, itu juga hilang. Nah, kemudian ini channel yang ketiga. Tapi Bapak Ibu, kami tidak patah semangat, kami tetap selalu berantusias, kami tetap walaupun ditebas, tetap bangun ya. Ya harus punya mental yang luar biasa kalau kita mau memberitakan firman, karena kita tahu di mana kita memberitakan firman ada kuasa kegelapan yang tidak senang. Oleh sebab itu Bapak Ibu dukung channel kami Cahaya Firman dan ikuti Cahaya Firman agar Anda tidak ketinggalan renungan pagi, ibadah online, dan renungan Bapak Gembala kami setiap hari Jumat yang disiarkan melalui Cahaya Firman. Terima kasih yang bagi orang yang sudah subscribe ya, karena saya tahu subscribe-nya udah naik nih. Nah, itu karena Anda-Anda yang telah mendukung pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ingrid. Terima kasih Bu Heni buat pengumumannya. Biarlah teman-teman bisa mengikutinya. Saya yakin program ini sangat memberkati karena saya juga sudah mengikutinya ya. Saya tahu betul itu isinya dan bisa dipertanggungjawabkan karena Ibu Heni juga monitor untuk semua pengajaran-pengajaran ini. Baik, kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab teman-teman. Apabila untuk yang di platform yang di live streaming, mungkin Ibu Heni akan membantu saya mengecek begitu, jika ada pertanyaan sampaikan. Iya, pasti. Terima kasih Bu.
Sementara yang di platform Zoom silakan raise hand dan unmute, saudara, silakan sampaikan pertanyaannya secara langsung. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya supaya lebih mendalam ya pemahamannya dan kita boleh memperoleh kebenarannya. Shalom Ibu Ripkah dari Lampung. Mungkin ada pertanyaan Bu Ripkah, silakan. Puji Tuhan, selamat pagi menjelang siang Bu Grace dan semua ibu-ibu. Tidak ada pertanyaan, sangat jelas penyampaiannya. Tuhan berkati. Baik. Terima kasih Bu Ripka. Kalau gitu saya nih Bu, jujur aja ya, minta maaf tadi agak terpotong saya ini Bu, karena ada tamu tiba-tiba mendadak datang begitu. Terpaksa saya Zoom-nya saya matikan semua saya kecilkan semua, jadi saya kurang begitu menyimak Bu. Tapi ada 2 pertanyaan yang saya ingin sampaikan, mungkin itu terlewat gitu. Yang pertanyaan pertama adalah Bu Grace, apakah tunggangan Yesus berupa keledai ada kaitannya dengan keberadaan Yesus sebagai Raja Damai? Dan dalam hal apakah kita bisa mengkaitkan hal tersebut? Dan yang kedua, kenapa pohon korma dalam ayat tersebut disebut nggak pohon korma aja, tapi mesti pakai pohon kormanya Deborah gitu? Iya. Ya Bu Grace itu. Baik. Shalom Bu Grace. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Saya udah catat Bu, pertanyaannya. Jadi penunggangan Yesus akan keledai beban muda ini kita soroti ya. Karena ternyata saya udah pelajari. Keledai itu kayak punya sistem pendengaran yang khusus gitu. Dia itu punya kemampuan untuk memilih apa yang mau dia dengar. Contoh nih, sekarang saya ngajar, saya dengar suara saya sendiri. Mungkin ada tukang bakso lewat, mungkin ada dengar suara ayam atau suara binatang apa itu yang di perkebunannya Bu Ingrid gitu ya. Tapi karena saya fokusnya di sini, maka saya bisa memilih untuk mana yang lebih saya dengarkan daripada yang lain itu sebagai suara latar aja. Nah, keledai itu juga sama. Dia itu mempunyai kemampuan untuk mengkonsentrasikan hanya kepada satu suara. Nah, saya percaya walaupun Alkitab nggak menulis, kemungkinan besar Yesus itu sepanjang jalan itu kan, keledai itu nggak suka suara keras, nggak suka diteriak-teriaki, nggak suka suara berisik, nggak suka keramaian kota. Itu semua ada ayatnya ya. Cuma saya nggak sempat buka aja karena ini bukan materi itu ya. Itu harusnya kalau mau belajar tentang Yesus menunggangi keledai, menjinakkan keledai liar tuh ada sesinya sendiri ya. Jadi karena keledai itu nggak suka sesuatu yang mengagetkan, nggak suka dikasari, nggak suka ada teriakan. Padahal orang-orang kan menggambarkan pakaian tuh pasti mengagetkan ya. Dan orang-orang mengibarkan daun-daun palem itu pasti menghebohkan ya. Dan pada saat orang-orang berteriak, Hosana, Hosana, itu pasti berisik ya. Nah, di sini kita lihat, waktu Yesus menjinakkan keledai ini, kemungkinan besar, Alkitab nggak menulis ya, kemungkinan besar Yesus selalu berbisik untuk menenangkan keledai ini. Nggak apa-apa, kamu dengar suaraku aja, nggak usah pusing, orang-orang itu lagi memuji aku ini juru selamat, aku ini raja damai, dan seterusnya. Sepanjang perjalanan itu Yesus menenangkan si keledai ini. Kalau enggak, dia bisa berbalik ke belakang, Yesus bisa jatuh. Tapi kan nggak ada ayatnya dikatakan Yesus jatuh dari keledai, kan nggak ada. Itu artinya Yesus berhasil menjinakkan keledai ini. Dan ada ayat juga yang mengatakan Yesus mendahului murid-muridnya ke kampung yang mereka pinjam keledai itu. Kenapa kok nggak langsung keledainya dilepaskan oleh Yesus? Kok harus nanti di waktu kemudian Yesus menyuruh 2 orang muridnya? Karena keledai itu nggak mau ditunggangi oleh orang asing. Yesus harus kenalan dulu. Ya, makanya Yesus mendahului murid-muridnya. Saya nggak sempat bukakan ayat-ayatnya. Sometimes aja Bu Heni kalau ada kesempatan saya ajarkan. Nah, lalu kenapa kok harus Yesus menyuruh 2 orang muridnya? Itu ada banyak penafsiran ya. Kalau penafsiran saya pribadi adalah si keledai ini dia punya jam-jam. Ada jamnya makan, ada di jamnya lepaskan dari kandang, ada jamnya dibawa masuk lagi.
Kalau makanan telat dia akan suaranya keras sekali ya. Bahkan kalau makanan datang terlalu cepat, dia nggak mau makan. Dia harus nunggu jamnya. Demikian juga keluar dari kandang, itu ada jamnya. Oleh karena itu Yesus punya waktu untuk kenalan sendiri dengan keledai itu. Lalu ketika jamnya keledai itu dilepas, Yesus mengutus kedua orang muridnya. Nah, saya punya penafsiran, kenapa Yesus kok nggak jemput keledai itu sendiri? Karena apa? Yesus juga mau ngajari muridnya bagaimana cara menjinakkan keledai yang muda ini. Kalau yang keledai tua mamanya ini nggak perlu dijinakkan. Yang perlu dijinakkan yang anaknya ini. Karena kan keledai yang belum pernah ditunggangi. Nah, Yesus juga mau melatih muridnya bagaimana bisa keledai ini nurut dibawa keluar dari kandang untuk dipertemukan dengan Yesus untuk siap ditunggangi menuju ke Yerusalem. Jadi Bu Ingrid, kalau kita belajar banyak tentang keledai dan bagaimana menjinakkan keledai liar, itu kalau saya ngajar itu banyak video-videonya ya. Jadi kalau ngajar itu kayaknya nggak bisa di online kan, harus offline itu ya. Harus nggak bisa di YouTube kan, nanti menyalahi ranah YouTube ya. Kalau cuma Zoom aja mungkin boleh ya, bisa ya. Nah, itu keren banget kalau kita belajar bagaimana cara Yesus menjinakkan keledai. Itu adalah bagaimana si Raja Damai membuat hati kita ini, jiwa kita tenang. Jiwa kita yang tadinya galau, yang gampang patah arang, gampang putus asa, suka mengeluh, menggerutu. Jiwa kita yang kebaperan, jiwa kita yang ketakutan, dihantui oleh rasa takut, khawatir, dan sebagainya, itu bisa dijinakkan oleh si Raja Damai ini ketika kita menyerahkan diri kita untuk ditunggangi, atau dipimpin, atau dituntun, atau merendahkan diri di bawah tangan si Raja Damai ini. Untuk kita boleh menjadi pribadi yang jinak, bisa dipakai untuk kemuliaannya. Seperti itu ya Bu Ingrid, jawaban saya. Ya. Amin. Biar kita jadi perempuan yang tunduk dan rendah hati, itu bisa dikenalikan. Terus yang kedua bagaimana, Bu? Oh ya, yang kedua, kalau disebut di Alkitab pohon korma Deborah, saya yakin orang Israel itu orang Israel itu menjadi sangat mengkaitkan Deborah dengan pohon itu, karena sangat terkait sekali. Deborah selalu duduknya di situ. Deborah menghakimi bangsa Israel di sekitar pohon itu. Kemungkinan rumah Deborah juga dekat dengan pohon itu. Kemungkinan Deborah juga sering memakai ilustrasi pohon itu, pohon korma di belakangnya dia, sebagai ilustrasi untuk menjelaskan ke bangsa Israel karakter-karakter apa yang perlu kita bangun, iman kita, bahwa Tuhan itu juru selamat kita, bahwa Tuhan itu Raja Damai dalam hidup kita harus punya karakter lemah lembut dan rendah hati, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemungkinan itu sangat melekat sehingga disebut pohon korma Deborah. Karena apa? Dikit-dikit Deborah pakai pohon korma itu sebagai contoh. Dikit-dikit pohon korma itu mungkin dia ambil daunnya, mungkin dia ambil buahnya, mungkin buahnya disuguhkan untuk tamu-tamu yang datang. Lalu dari buah pohon korma dia bercerita tentang pohon korma, dan seterusnya, dan seterusnya. Tentunya terkait dengan firman Tuhan, suara Tuhan, hukum-hukum Tuhan ya. Bukan mengilahkan atau menjadikan pohon korma itu berhala, bukan ya. Tapi maksudnya sama kayak guru itu. Saya misalnya punya satu buku cerita gitu ya. Saya punya satu buku cerita yang selalu saya bawa kalau saya ngajar ke TK. Nah, nanti kalau anak TK itu lihat buku itu ketinggalan, pasti mereka akan bilang, itu buku ceritanya Bu Grace. Nah, buku ceritanya Bu Grace ketinggalan gitu ya. Kenapa? Karena udah melekat. Ya, setiap kali saya cerita, saya selalu pakai buku yang sama. Nah, kira-kira seperti itu. Itu pohon kormanya Deborah gitu. Itu pohon kormanya Deborah, kayak gitu. Seperti itu ya Bu Ingrid. Saking banyaknya Deborah memakai pohon korma itu sebagai ilustrasi, saking seringnya Deborah duduk di bawah pohon itu untuk menyanyi, untuk mencipta lagu, untuk memuji Tuhan, untuk menghakimi bangsa Israel, untuk sampaikan pesan Tuhan, untuk memanggil Barak datang ke hadapannya, untuk dia sampaikan Tuhan ingin Barak memimpin peperangan, untuk dia sampaikan suara hati Tuhan, untuk dia mengajak bangsa Israel berdoa, beriman, berharap sama Tuhan. Itu semuanya kemungkinan besar di bawah pohon itu, sehingga orang menyebutnya itu pohon korma Deborah. Ya, berarti itu. Bahkan mungkin setelah Deborah mati pun orang sering menyebutnya pohon korma Deborah. Seperti itu ya. Iya, Bu Ingrid. Ibu penjelasannya. Jadi Bu Ingrid,
Ingrid ada Ibu Madalena. Ibu Madalena. Katanya shalom, dan kemudian dia berkata, kok logonya pohon korma? Katanya gitu. Nah, gimana Bu? Oh ya, jadi Alkitab tuh banyak memakai logo-logo seperti salib. Itu logo juga ya. Gambaran Yesus menjadi jalan kebenaran dan hidup dalam hidup kita, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Roti, anggur untuk perjamuan, itu juga ikon ya, lambang ya. Seperti misalnya kayak apalagi ya, seperti anggur itu lambang sukacita ya. Terus burung merpati itu melambangkan Roh Kudus gitu ya. Banyak sekali perlambang dalam Alkitab, apalagi kalau kita belajar tabernakel Musa ya. Di situ misalnya tenda Bait Allah itu ukurannya berapa, terbuat dari kain apa ya, terbuat dari kulit lumba-lumba, ada kulit kambing, ada kayak tutup dada baju efod tuh ada batu-batu permatanya apa aja, tatahannya nama-nama suku gitu ya. Itu semua ada artinya. Alkitab itu penuh dengan perlambang karena Tuhan itu memakai banyak hal untuk cepat mengingatkan kita. Ya, lihat Raja Wali, oh ingat kita ini digendong Tuhan, diajari Tuhan terbang seperti Raja Wali gitu ya. Kita lihat apa lagi? Kita lihat bunga bakung. Wah, kita ingat Salomo pun nggak berpakaian seindah bunga bakung itu, sedangkan kita didandani Tuhan. Lihat burung pipit. Wah, ingat pemeliharaan Tuhan. Lihat pohon korma. Ingat apa tadi? Akar itu bicara iman. Pohon korma itu bicara tentang kehidupan orang benar. Pohon korma ini bicara tentang apa? Menyambut Yesus sebagai juru selamat, menyambut Yesus sebagai Raja Damai. Ayatnya mana? Wahyu. Sama waktu Yesus naik keledai memasuki Yerusalem, gitu-gitu ya. Jadi Tuhan itu memakai apa-apa yang di sekitar kita. Ketika kita melihatnya, kita teringat tentang ini, teringat tentang itu. Itu yang namanya ikon atau lambang. Seperti itu ya Bu Heni. Semoga menjawab itu pertanyaan dari YouTube ya. Betul. Nah, semoga nanti kalau dia ada kurang puas, Ibu Magdalena bisa tanya ulang ya. Nanti saya akan bacakan kembali. Wow. Ya, saya kembalikan ke Ibu Ingrid. Ya. Terima kasih Bu Heni sudah dibantu saya. Baik, teman-teman, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya rasa juga jam sudah menunjukkan waktunya. Saya akan minta Ibu Grace untuk memberikan satu konklusi dan sekalian menutup di dalam doa. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Saya berharap ayat-ayat tentang orang benar, nggak semua ayat ya, hanya yang terjemahannya sama dengan yang menyatakan bahwa orang benar itu seperti pohon korma, seperti pohon zaitun yang ditanam di bait Tuhan, yang bertumbuh di pelataran Allah kita. Itu menolong kita untuk semua poin tentang pohon korma Deborah ini nanti menolong kita untuk paham orang benar tuh yang seperti apa. Oh, yang beriman. Orang benar tuh yang apa? Yang percaya bahwa Tuhan tuh juru selamat. Orang benar tuh yang seperti apa? Orang benar tuh yang mau belajar kerendah hatian dan kelemah lembutan dari Yesus Sang Raja Damai. Seperti itu sementara kesimpulan kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami mau seperti pohon korma yang berakar begitu dalam, tidak gampang goyah, tidak gampang tumbang, tidak menjadi perempuan yang cengeng, tidak menjadi perempuan yang lence-lence, menje-menje. Kami nggak mau jadi perempuan yang mental kerupuk Tuhan, begitu digoyang sebentar langsung patah. Kami nggak mau seperti arang yang demikian mudah patah, walaupun terlihat hitam, terlihat sangar, terlihat keren, tapi begitu mudah patah sehingga ada istilah patah arang. Kami nggak mau seperti orang-orang yang patah arang, tapi kami mau berakar, beriman begitu dalam, karena orang benar itu digambarkan seperti pohon korma. Kami bersyukur menjadi umat yang dibenarkan, dan kami mau bertekad untuk hidup benar, memutuskan keputusan-keputusan yang benar, memilih yang benar, hidup jadi orang benar, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, untuk kami terus bertumbuh bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, jadikan kami Deborah-Deborah akhir zaman, untuk kami terus melihat karya Tuhan nyata.
Jadikan bibir kami bibir yang menguatkan, kata-kata kami kata-kata yang membangun, tidak mematahkan semangat orang-orang di sekitar kami. Tapi kata-kata kami adalah kata-kata membangun, kata-kata yang bersyukur, kata-kata yang memberi semangat, memberi kekuatan, kata-kata yang memberikan pujian, bahkan memberikan teguran, kata-kata yang berimbang antara kasih dan disiplin, antara teguran dan pujian, antara dorongan dan koreksi, semuanya berjalan seimbang. Terima kasih Bapak untuk para perempuan yang hadir di Zoom ini, juga yang mengikuti dari semua platform yang lain. Tuhan memberkati. Memberkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan hari ini di balik dan di depan layar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Grace untuk pelajarannya. Terima kasih banyak sudah memberkati kami. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Tuhan Yesus pasti memberkati teman-teman lewat acara ini. Saya yakin itu. Terima kasih buat teman-teman juga yang hadir di platform lain, di YouTube, IG, Facebook, atau TikTok, atau yang akan menyusul mengikuti berikutnya live streaming ini. Biarlah teman-teman, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya pada Sabtu yang akan datang, pada jam yang sama, part 4 lanjutannya. Jadi jangan ketinggalan, silakan ikut, ajak teman-teman yang lain supaya mereka juga boleh memperoleh pemulihan. Terima kasih sekali lagi. Shalom, shalom, shalom.